Perkenalkan, nama saya Wandri Dawatman Panjaitan, NRP 22 2023 106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Adi Saputra, NRP 22 2023 120. Perkenalkan, nama saya Naufal Espiriawan Ahmad, NRP 22 2023 097. Saya Muhammad Agus Salim dengan NRP 22 2023 107. 1. Tujuan dari Serini Begitu Lovebreak adalah membangun infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan. Aspek penting dalam konsep berkelanjutan adalah menjaga eksistensi material agar tetap tersedia di bumi pada masa yang akan datang. Sebagian material konstruksi bersumber dari alam, sehingga jika penggunaan pohon faktanya tidak dilakukan secara bertanggung jawab, maka kemungkinan akan habis dalam waktu yang singkat. Pada saat ini, perkembangan teknologi material konstruksi berkembang secara cepat. Perubahan yang signifikan adalah menerapkan konsep reuse terhadap komponen atau material bangunan dan recycle terhadap limbah konstruksi. Beberapa hal penting dalam pemakaian material berkelanjutan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan material tersebut di alam. Yang kedua, penggunaan material yang dapat didaur ulang serta meminimalisir polusi saat memproduksinya. Kemudian yang ketiga, mengurangi potensi pencemaran limbah konstruksi. Dan yang keempat adalah konsumsi energi selama proses transportasi dan penggunaan material alami seperti bambu dan lain sebagainya. Indikator untuk mengukur suatu bahan termasuk ke dalam material berkelanjutan. Diukur dari memenuhi atau tidaknya ke dalam 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi. Pada aspek sosial, suatu bahan harus bisa membawa pengaruh pada kesejahteraan sosial di sekitarnya dan pengaruh terhadap pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Adapun faktor yang terkait dalam kepemilikan seperti pembangunan ekonomi, daerah, kesehatan, keselamatan manusia, dan kepuasan manusia terhadap faktor-faktor yang akan dijadikan parameter terkait aspek sosial. Pada aspek ekonomi, sebisa mungkin memanfaatkan bahan material setempat karena akan menghemat biaya. Salah satunya yaitu transportasi karena apabila mengimpor bahan dari luar negeri akan menambah angka biaya. Dalam aspek lingkungan, salah satu lembaga yang dapat menjadi acuan dalam mengukur parameter lingkungan dari material adalah QBCI. QBCI merupakan lembaga yang menyediakan sertifikasi bangunan hijau di Indonesia. Sistem sertifikasi ini merupakan penilaian rating suatu bangunan dalam upayanya menerapkan bangunan ramah lingkungan. Penggunaan gedung dan material bekas merupakan salah satu kriteria yang termaksud dalam parameter aspek lingkungan. Salah satu material yang memenuhi ketiga aspek tersebut adalah bambu. Kenapa bambu? Karena bambu harganya terjangkau, berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi daerah karena tidak impor dari luar negeri, dan juga ramah lingkungan ini. Kontribusi material berkelanjutan dalam SDGs. Dalam SDGs, material berkelanjutan berperan dalam poin ke-9, yaitu infrastruktur industri dan inovasi. Maksud material berkelanjutan dalam SDGs adalah digantinya bahan material yang sumber dayanya semakin menipis dengan bahan material baru yang tidak atau kurang terpakai untuk dimanfaatkan menjadi bahan yang berguna. Karena sumber daya alam kita yang semakin menipis, muncullah inovasi dan terciptalah bahan material yang berkelanjutan. Hal ini penting untuk ketersediaan sumber daya alam di masa depan. Aspek penting dalam konsep berkelanjutan adalah menjaga eksistensi material agar tetap tersedia di bumi pada masa mendatang. Sebagian besar material konstruksi bersumber dari alam. Jika pemanfaatannya tidak dilakukan secara bertanggung jawab,
maka kemungkinan besar akan habis dalam waktu singkat. Banyak sekali bahan material yang tidak terpakai yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi bahan infrastruktur berkelanjutan. Contohnya seperti penggunaan sampah plastik untuk dijadikan bahan material dalam pembuatan beton. Biasanya sampah plastik ini dipotong kecil-kecil terlebih dahulu, lalu dicampurkan dengan bahan beton lainnya dengan takaran yang sesuai. Sampah plastik juga dapat dimanfaatkan dalam proyek pembuatan jalan sebagai bahan campuran lapisan yang berada di bawah aspal. Ada juga pemanfaatan debu limbah industri batubara sebagai campuran beton. Hal ini bisa terjadi karena banyaknya sisa debu dalam limbah batubara yang tidak digunakan untuk dimanfaatkan. Selain itu, ada juga serbuk kayu yang dimanfaatkan menjadi bahan campuran beton yang berfungsi terhadap kuat tekan beton. Ada juga bahan material lainnya seperti bambu dan baja ringan sebagai bahan pengganti kayu dalam pembuatan rangka atap. Nah, bambu juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan jembatan. Bambu dan baja ringan sangat bermanfaat sebagai bahan pengganti kayu, terutama baja ringan, karena mempunyai daya tahan yang lebih lama dari kayu, karena kayu biasanya lebih rapuh karena termakan usia dan daya. Hal ini juga berguna untuk mengurangi penerbangan pohon secara berlebihan. Dari beberapa contoh tersebut, kita dapat mengetahui manfaat yang didapatkan dalam penggunaan bahan material berkelanjutan untuk terus terjaganya ketersediaan sumber daya di masa yang akan datang. Integral untuk proyek ini adalah pengenalan bambu sebagai bahan yang layak untuk infrastruktur publik sebagai bagian dari proses perancangan awal model. Skala telah diuji di Laboratorium Teknik di Universitas Katolik Parahyangan. Untuk proyek ini, arsitek Indonesia tanpa batas mengungkapkan dimensi lain pada arsitektur bambu yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan PBB. Diharapkan kedepannya infrastruktur publik lainnya bisa menggunakan material yang ramah lingkungan. Untuk mencapai tujuan dari SDGs, jembatan ini untuk mendukung tercapainya konsep SDGs karena terbuat dari bambu petung sepanjang 18 meter dengan lebar 2 meter. Arsitek jembatan bambu adalah anggota arsitek swadaya dan difasilitasi dari Bandung dalam rangkaian proyek Bambu Banner Oktober 2016, dan jembatan ini menghubungkan Pasar Gede dan Benteng Vastenburg Gelenda Kolonial. Struktur bambu sepanjang 18 meter ini menawarkan revitalisasi kehidupan sungai di kota bersejarah Indonesia. Spesies bambu patung atau Dendrocalamus asper yang disediakan oleh Bambu Bos telah dilakukan treatment terlebih dahulu sehingga terhindar dari serangan hama dan jamur tetap yang cukup juga dipasok untuk memperpanjang umur bambu, sementara adanya kren digunakan untuk mengangkat dan memasang jembatan yang setengah selesai pada pondasi. Jembatan Kali Pepe telah diliput beritanya oleh berbagai media luar negeri mulai dari media asing hingga media Eropa. Berikut telah saya rangkum siapa saja stakeholder yang terkait dengan proyek jembatan bambu tersebut secara umum. Stakeholder proyek memiliki 5 bagian. Yang pertama ada manajer proyek, yaitu seorang yang bertanggung jawab untuk mengelola proyek. Yang kedua ada pelanggan atau customer, yaitu seseorang atau organisasi yang menggunakan proyek. Yang ketiga ada organisasi proyek, yaitu susunan tugas dan wewenang individual. Yang keempat ada sponsor, yaitu penyedia sumber dana untuk sebuah proyek. Yang kelima ada masyarakat sebagai konsumen. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan kita, yaitu stakeholder proyek konstruksi. Yang pertama itu ada yang namanya pembeli atau pemilik proyek, adalah seseorang atau sebuah perusahaan yang mempunyai dana memberikan tugas kepada seseorang atau suatu perusahaan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan agar hasil proyek sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Yang kedua itu ada yang namanya konsultan. Konsultan adalah suatu perusahaan yang memiliki keahlian dan pengalaman merancang dan mengawasi proyek konstruksi
konsultan juga dibagi 3, yaitu ada konsultan perencana, konsultan pengawas, dan juga konsultan manajemen konstruksi. Untuk konsultan perencana, ia adalah seseorang atau sebuah perusahaan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam perencanaan proyek konstruksi, seperti halnya perencana arsitektur, perencana struktur, perencanaan mekanikal dan elektrikal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada yang namanya konsultan pengawas. Adalah sebuah perusahaan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pengawasan proyek. Selanjutnya ada yang namanya konsultan manajemen konstruksi. Perusahaan yang mewakili pemilik dan pengelola proyek dari awal hingga akhir proyek. Setelah konsultan yang ketiga itu ada kontraktor. Kontraktor adalah sebuah perusahaan yang dipilih atau disetujui untuk melakukan pekerjaan konstruksi yang direncanakan sesuai dengan keinginan pemilik proyek dan bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan fisik proyek yang dilakukan secara lelang atau tender untuk menunjukkan dengan negosiasi penawaran harga. Setelah kontraktor ada yang namanya subkontraktor. Subkontraktor adalah pihak yang ditunjuk oleh kontraktor dan disetujui oleh pemilik untuk mengerjakan sebagian pekerjaan kontraktor pada bagian fisik proyek yang memiliki keahlian khusus. Kristalis yang terakhir jelas buat matlis. Yang kelima ada pemasok atau supplier, pihak yang ditunjuk oleh kontraktor untuk memasok material yang memiliki kualitas yang diinginkan oleh pemilik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat buat kita semua.